Sedangkan terkait keterangan saksi Muhammad Nazarudin bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Ganjar Pranowo di ruangan kerja saksi Mustoko Weni adalah juga tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum, karena hanya kesaksian yang berdiri sendiri yang justru dibantah oleh saksi Ganjar Pranowo serta tidak bisa dikonfirmasikan kepada saksi Mustoko Weni karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia jauh sebelum sidang ini. Nah, yang tidak ada namanya lagi sekarang ini di dalam perkaranya Pak Novanto itu ada beberapa nama politikus. Ada dari Partai Demokrat, ada dari Partai Golkar, ada juga dari Partai PDIP, ada juga dari PAN, ada juga kalau saya tidak keliru dari PKS. Nah, itu yang hilang, yang tadinya ada dalam surat dakwaannya Pak Irman dan Pak Sugiharto, tetapi di dalam perkaranya Pak Novanto itu hilang. Nama itu hilang artinya memang bukti-bukti itu tidak memungkinkan untuk tahapan proses hukum lebih lanjut. Dan inilah yang namanya hukum yang berkeadilan. Karena siapapun yang disebut itu belum tentu bersalah. Sehingga asas praduga tak bersalah itu harus kita hormati. Ikuti aja proses berikutnya. Kemudian siapa yang paling bertanggung jawab pasti kita akan dulukan juga ya. Jadi nanti setelah ini pasti itu masih bergulir. Artinya berkas dari Ganjar maupun Pak Yasona. Baik. Sempat disebut-sebut nama Ganjar Pranowo dan menjadi salah satu nama yang juga hilang dalam dakwaan dari Setia Novanto. Mas Ganjar, Anda lega nama Anda nggak ada di dakwaan Setnov? Biasa aja. Saya disebut pertama lumayan kaget ya dengan angka yang gede sekali. Saya disebut berapa itu waktu itu? Kalau nggak salah rupiahnya 5 miliar ya. 500. Dan kalau tidak salah juga waktu itu dikatakan Nazarudin saya melihat Ganjar kok. Yang menerima? Menerima bawa amplop. Amplopnya gedenya seberapa? Satu. Yang kedua waktu saya bersaksi pengacaranya nanya, Saudara Ganjar, saudara saksi, saudara dikasih uang loh ini di tempatnya Bu Mustoko Weni, disaksikan oleh Nazarudin. Dan saya kira setelah saya baca dakwaan semuanya itu, rupa-rupanya yang menyebut nama saya hanya satu. Satu orang menyebut nama. Maka saya minta dibuktikan. Dulu penyidik juga sudah mengkonfrontasi saya dengan Ibu Miriam Yani. Sayang betul. Mungkin kalau itu direkam, visualnya ada, audionya ada, pasti akan sangat menarik. Karena itu melegakan saya. Isinya? Isinya ketika Bu Miriam Yani ditanya pada saat itu, apakah saudara memberikan uang kepada Ganjar? Jawabannya tidak. Nah kemudian beredar BAP yang seperti itu dan saya makin lega. Karena ternyata saya memang menolak dan dituliskan di BAP-nya itu, yang akhirnya dicabut. Yang kedua, saya tanya sama pengacaranya, kira-kira saya dikasih bulan apa itu? September, Oktober, oke ya. Di ruangannya Bu Mustoko Weni, iya. Lah Bu Mustoko Weni itu meninggal bulan Juni. Masa ini saya bertemu di tempat lain? Kalau tidak salah di KUHAP itu tempus locusnya mesti benar ya. Kalau tidak batal. Saya memberikan kesaksian dengan sungguh-sungguh karena ini integritas yang saya pegang sejak lama. Saya kira kalau kemarin ada di medsos cerita, wah kalau gitu pejabat itu per 3 bulan aja lah integritasnya diuji. Silakan uji saya selama 5 tahun saya memimpin. Apakah perilaku saya cukup koruptif untuk itu? Nah, karena seperti itu maka saya hadir di opsi ini. Anda ingin mengklarifikasi? Untuk kesian kali saya menjelaskan dulu di acara Q&A yang pertama, coba ditelanjangin nih sama Pak Botak ini. Wow, udah. Diapain? Apaan laki sama laki main telanjangan? Mbak, saya sebenarnya Pertanyaannya. saya sebenarnya ingin menjelaskan klarifikasinya. Karena di hampir seluruh media yang muncul itu yang bicara adalah yang dari PDIP namanya hilang. Ya. Di media. Tapi tadi pengacaranya Pak siapa? Pak Magdir Ismail. Pak Magdir Ismail, saya senang menyebutkan ada partai-partai yang lain. Gitu. Saya sih mengaitkan gampang saja Mbak. Masa mau pilkada nggak digoyang? Goyang dong. Oh, jadi Anda lihat ini ada nuansa politisnya juga? Saya tidak tahu, tapi yang muncul di media kan itu faktanya begitu. Fakta medianya kan. Di fakta media kan ceritanya seperti itu. Maka satu persatu orang tanya tidak ada yang saya lari. Saya jawab satu persatu dengan fakta-fakta. Disitulah kemudian saya hanya ingin publik
melihat kira-kira sikap Ganjar seperti apa. Tadi disampaikan juga oleh Pak Firman, semua orang siapapun bisa terjadi seperti apapun. Setiap orang bisa dituduh, Ya. setiap orang bisa masuk dalam dakwaan, menjadi saksi dan siapapun. Saya akan menjelaskan satu persatu dengan clear dan sabar. Akan saya ikuti terus sampai kapan. Oke. Nama rekan di partai Anda ada Yasona Lawli dan juga Oddin KB. Ya. Itu bagaimana? Karena di dalam dakwaan pertama yang memang menggegerkan Republik ini, Anda yakin mereka juga bisa menjawab seklir Anda sekarang? semua bisa diundang di opsi saya kira untuk menjawab seperti itu. Sekarang kita lihat saja, apakah ada saksi, apakah ada alat bukti. Saya kira kalau hukum begitu ya. Lalu saya bicara lagi dari sisi waktu, ya, dari sisi tempat, itu menjadi catatan di dalam KUHAP kalau tidak salah demikian. Maka kalau kemudian itu bisa dimunculkan, saya kan punya argumen. Saya di belakang saya ada anak, ada istri, yang selalu saya bicarakan integritas nomor 1, kita mengajari seperti itu. Mungkin saya tidak terlalu sempurna lah, tapi hari ke hari ini kita omongkan bahwa ini yang mesti kita pegang, apalagi saya menjadi pelayan publik. Maka kalau kemudian ini kita pegang, loh tiba-tiba kok ada bom yang menceritakan seperti ini, klarifikasi tidak gampang. Maka meme yang dibuat kemana-mana, fitnah yang dibuat kemana-mana sudah mengerikan. Bahkan di dalam meme media sosial mengatakan, ada gambar saya begini ditulis, kalau lu tidak terima kenapa lu kembalikan uang? Lu yang mengembalikan uang itu siapa? Anda pun tidak mengembalikan uang. Saya tidak mengembalikan, maka waktu dikonfrontasi oleh penyidik itu saya bahagia sekali gitu. Karena orang yang dituduh salah satu pembaginya mengatakan tidak. Dan kemarin Andi Narogong juga menyampaikan, saya tidak memberikan kepada Ganjar gitu. Makin lega lagi. Saya kira kalau pinjem Mas Emerson Yunto tadi ya, Gusti Allah mboten sare gitu untuk menjelaskan itu. Dan Mas itu Firman, keyakinan. Anda mau memberi tanggapan, ini juga dari tim Anda sebagai kuasa hukum Setnov, sempat juga spesifik baru hari ini muncul 21 nama politisi. Tapi sebelumnya fokusnya adalah di 3 nama dari kader PDI Perjuangan. Iya, penegakan hukum itu mesti terang etika. Konteksnya terang etika itu kalau membuat surat dakwaan, menuduh seseorang, mendakwa seseorang, harus bisa memastikan bahwa yang disebut itu memang ada buktinya, ada dasarnya. Kalau tidak ada, maka gelap etikanya. Apa yang terjadi? Jangankan nama hilang, pasal hilang kan bisa terjadi toh. Ya. Nah ini kalau sudah semacam ini penegakan hukum, ini akan mengalami semacam demoralisasi penegakan hukum. Nah, demoralisasi penegakan hukum ini dampaknya luar biasa. Tadi dikatakan Mas Ganjar. Pakai cara apa untuk memperbaiki ketika nama itu disebut? Tapi juga pakai cara apa itu diperbaiki ketika di sini nama dakwaan disebut, di sini hilang, di sini disebut, di sini hilang. Ini kan seperti spekulasi. Hukum kan jauh dari. Anda melihat ada apa? Ada Intervensi tertentu atau bagaimana? Saya menggunakan prinsip hukumnya gini, barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. Jadi kalau KPK sudah menuangkan itu di dalam dakwaan, maka dia harus membuktikan kenapa ada di dalam dakwaan. Dan kenapa kemudian hilang di dalam dakwaan, itu juga harus dia membuktikan sesuatu. Itu prinsipnya begitu Pak Asep, pasti tahu bahwa kewajiban bagi orang yang mendalilkan tentang sesuatu hal, menuduhkan tentang suatu perbuatan, maka wajib kepada orang itu untuk membuktikannya. Oke, Mas Econ. Ya, kan ketika ada sejumlah nama-nama hilang di dakwaannya Setia Novanto, kemudian mengkaitkan dengan sejumlah politisi gitu ya. Banyak pihak juga bilang bahwa ya di medsos khususnya, wah KPK sudah dilobi, KPK sudah dipolitisir gitu ya. Atau misalnya ada upaya-upaya tertentu untuk menghilangkan. Anda juga sempat nge-tweet malah ya, katanya ada menteri yang diperiksa oleh KPK yang sudah lagi jadi tersangka. Itu maksudnya siapa? Ya kalau menteri diperiksa KPK udah banyak gitu ya. Tersangka mungkin tinggal waktu. Nah itu beneran punya dasar atau cuma lempar? Iya yang pasti bukan iktp. Ya pasti bukan iktp. Nah saya kembali lagi ke menteri. Nah di kasus yang ini jadi menarik gitu. Ketika ada pernyataan-pernyataan kok sejumlah politisi sebut saja PDIP hilang, kemudian jadi pertanyaan, kok apa betul di lobi? Saya menduganya tidak. Dari catatan ICW misalnya begini, kalau betul katanya KPK di lobi PDIP, sampai saat ini dari catatan ICW paling tidak ada 5 kepala daerah asal PDIP yang dijerat oleh KPK dalam OTT. Kemudian ada sekian banyak lagi partai Golkar, Nasdem, Gerindra dan sebagainya. Artinya apa? Sampai saat ini institusi KPK masih jadi institusi yang bisa dipercaya. Kalaupun ada proses lobby, silakan buktikan pernyataan itu benar atau tidak.
Nah, kemudian juga yang menarik misalnya, ini kan kemudian dikembang-kembangkan gitu. Tidak bisa dipungkiri keterlibatan banyak pihak di proyek IKTP kan misalnya kalau dari dakwaannya Sugiharto Irman itu paling enggak kalau disebut ada 74 gitu ya, 74 nama yang disebut baik perorangan, korporasi, anggota DPR, swasta gitu ya. Yang diduga terlibat saat ini yang baru diproses oleh KPK baru 6. Kurang dari 10%-nya. Artinya apa? Sabar. Bor gitu. Masih banyak proses yang kemudian kalau memang misalnya tadi disebut ada Ganjar, ada sejumlah menteri, silakan buktikan. Jadi kalau Ganjar misalnya disebut-sebut namanya, kemudian ada pihak yang menuduh itu, ya tolong datangkan saja siapa saksi yang menyatakan bahwa dia memberikan uang kepada Ganjar. Nah, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, artinya orang ini clear gitu ya. Atau misalnya KPK masih kekurangan bukti. Untuk membuktikan lagi. Untuk membuktikan. Ya. Saya rasa bahwa ada sejumlah nama hilang, kemudian juga misalnya KPK baru menetapkan 6 dari sekitar 74 nama. Ini karena faktor kehati-hatian KPK. KPK nggak punya kewenangan untuk SP3 atau menghentikan penuntutan. Jadi kalau ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia otomatis harus berlanjut sampai ke pengadilan tipikor. Mas Firman mau menanggapi, silakan. Ya sederhananya surat dakwaan itu prinsipnya harus jelas, cermat, dan lengkap. Jadi kalau tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, maka bisa terjadi dari nama ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Apa konsekuensinya itu? Bisa ada dua, bisa surat dakwaan itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pekerjaan sehari-harinya beliau. Sudah lupa. Oh sudah lupa. Kang Asep, bagaimana tanggapan Anda? Saya dikelirkan satu kata ya, supaya masyarakat tidak sakit apalagi hilang. Nama-nama dihilangkan itu nggak ada, Pi, kata-kata itu. Ya. Jadi orang dituntut itu berdasarkan... Itu namanya kan keluar dari kuasa hukumnya. Ya, makanya, ayo kita sama-sama baca. Nih, Pi, saya bisa ngomong gini tuh, dulu ada namanya hakim tinggi, senior saya, namanya Pak Dardiri. Inilah putranya, saya lah muridnya. Kok muridnya aja ikut bapaknya, kok anaknya nggak ikut bapaknya? Saya bingung. Maaf, dia almarhum. Itu pesannya pribadi loh, Kang. Enggak, karena itu dia guru saya, salah satu guru saya adalah ayahnya beliau. Itu yang mengajarkan. Dakwaan itu diatur pasal 143 tadi, CJL. Cermat, jelas, lengkap. Ketika seorang didakwa, siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan? Karena ini penyertaan dengan siapa. Nah, di kasus EKTP itu ada oknum DPR, ada oknum eksekutif, ada korporasi. Pertama, eksekutif ya dimasukin, DPR kena, nama Pak Ganjar disebut, nama dan lain disebut. Di persidangan fakta ada, Pak Ganjar membantah, selesai. Itu nama dakwaan. Tidak harus apa yang didakwakan dalam eksekutif harus muncul di dakwaan ini. Jadi jangan dibilang hilang, karena patokannya hakim itu misalnya dakwaan, cermat. Dari apakah uraiannya? Uraian juga. cermat. Jelaskan menyebut perbuatan Setia Novanto. Kan gini, paling gampang dikelilingnya beliau ini. Setia Novanto berbuat sama siapa? Andi Tarogong kan menjelaskan terimanya dan Mas Oka, Agung Oka, tahu dan sebuahnya. Nah makanya disebut. Nah ngapain ngajak-ngajak yang lain? Karena yang diadili perkara itu adalah Setia Novanto, perbuatannya jelas nggak, cermat nggak uraiannya. Jadi yang lain mah ya kalau nanti misalkan Mas Ganjar terbukti ada bisa mutang bukti, dia juga naik status dari saksi jadi terdakwa. Yang lain kalau nggak ya nggak bisa, jangan paksakan. Karena yang diadili itu ada perbuatan orang itu didasarkan dakwaan. Jadi tidak boleh dibandingkan bahwa dakwaan di kasus Setia Novanto kok di sana ada ini nggak baca kasusnya, banyak kasus tentang korupsi di mana penyertaan tidak harus sama. Sekali lagi, tidak harus sama. Kenapa? Penyertaan itu siapa pelakunya, siapa yang membantu, siapa yang turut serta, siapa yang membujuk. Jadi beda. Ya. Nah. Mau menanggapi Mas Ganjar? Jadi gini, sebentar. Dengan tidak disebutnya nama Pak Ganjar, bukan Doli, berarti, dan yang lain, bukan berarti mereka tidak akan naik status. Sepanjang kan awalnya juga Setia Novanto hilang. Jangan di dakwaan, di putusan juga hilang. Tapi karena berikutnya, drama berikutnya Andi Tarogong menyebut bagaimana hubungan tadi dengan siapa dia berbuat, dia melakukan. Yaitu Andi Narogong bilang, dan dia yang bilang dengan SN minta 5% ditemani seorang. Nah kita kan tunggu, apakah Pak Ganjar nanti dengan api ngasihnya. Nah kita tunggu, siapa tahu. Tapi kalau enggak jangan paksakan siapapun untuk diseret. Dan jangan dikatakan sekali lagi, ada nama hilang. Itu enggak ada. Kalau hilang berarti di KPK itu ketikannya atau komputernya ngawur berarti. Ya? Jangan paksakan Mas Firman. Ini soal fakta hukum saja di dalam beberapa dakwaan. Kan perkara ini sebenarnya menyangkut proyek yang sama. Strategi dari penegak hukum dalam ini KPK melakukan splitsing. Nah di dalam splitsing itu pekerjaan atau tuduhan dakwaan menyangkut tindak pidana korupsinya itu kan dilakukan secara bersama-sama. Penyertaan atau dalamingnya itu kan tidak mungkin satu orang. Nah pasti di situ ada keinsafan menyangkut perbuatannya, keinsafan menyangkut bentuk kerjasamanya. Kalau orangnya berbeda-beda,
Lantas bagaimana turut sertanya? Bagaimana bekerja samanya? Ini yang akan menimbulkan Ini absurditas dalam jelasin. proses. Justru perbedaannya ketika perbuatan dakwah SN itu dengan siapa? Kan tidak harus dengan Mas Ganjar, tidak harus dengan nama-nama yang lain. Kalau dengan emangnya sejenis? Kan beda. Ya, karena perbuatan itu ketika Setia Novanto diuntungkan merugikan negara oleh siapa? Andi Tarogong udah ngaku kan dengan siapa, di mana dan sebagainya. Dan juga sudah mengatakan bahwa makanya tidak yang penting memberikan. kalau misalkan mau narik Ganjar kan, narik Doli kan, narik Yasona kan, narik yang partai lain kan, gampang kok. Tinggal kliennya ini ceritakan semuanya. Oke, ada sebelum saya ke Mas Ganjar, ada dua perwakilan juga dari audiens di sini. Dua perwakilan, saya minta silakan, Ibu dulu, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam para narasumber, selamat malam teman-teman semua di sini. Ini diskusi yang sangat menarik, tetapi jujur saja kami katakan kalau kami masyarakat ini perdebatan tentang hukum, tentang politik dan segala macam itu mungkin kita sudah agak sedikit bosan mendengarnya. Kita hanya ingin sebenarnya bukti konkret yang lebih nyata. Artinya kami dari masyarakat awam ini sebenarnya ingin menghimbau juga kepada KPK ketika mengeluarkan statement siapa itu tersangka, itu harus memikirkan bagaimana dampak sosial juga kepada nanti orang-orang yang kemudian disinyalir tadi atau dikatakan bukan hilang atau apapun bahasa medianya. Ya. Artinya ketika Pak Ginanjar dituduh, Pak Ganjar ya, mohon maaf, Pak Ganjar dituduh mengatakan bahwa oh beliau terlibat di dalam korupsi EKTP. Kemudian tiba-tiba tidak ada. Tetapi hal itu tidak hilang begitu saja. Keluarga, kerabat, segala macam tetap itu sudah tervonis dan itu tidak akan hilang. Nah, hal ini yang kita harapkan bahwa KPK sebagai yang dipercaya oleh masyarakat, sebuah institusi untuk pemberantas korupsi harusnya memikirkan hal itu sebelum memvonis terlebih dahulu. Kemudian kami juga singkat saja Ibu. Ya, singkat berharap juga kepada pakar-pakar hukum ini untuk tidak terus berdebat, tetapi memberikan solusi yang konkret kepada masyarakat bahwa kami membutuhkan identitas KTP itu yang lebih cepat, yang lebih real ketika pelayanan yang begitu diharapkan segera tertuntaskan di bawah. Jadi pekerjaan pakar hukum nih. Ya. Closing statement dari saya, satu lagi closing statement dari saya bahwa masyarakat kita ini juga jangan dibiasakan untuk SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Jovin Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jadi kalau kita melihat kasus Setnov ini sebenarnya kasus hukum, namun tidak bisa dipungkiri ini membuat heboh masyarakat. Perbincangan kami antar mahasiswa juga membicarakan bagaimana kasus Setnov ini. Namun kami sebagai mahasiswa hukum tentunya lebih melihat, harus lebih percaya terhadap fakta yang dibuktikan daripada sekedar melambungkan prasangka-prasangka. Ada yang mau ditanya nggak ke narasumber yang ada di sini? Mungkin saya melihatnya dari sisi kalau 3 nama yang hilang tadi, saya pikir menurut pendapat saya jangan dijadikan suatu drama tambahan yang membuat masyarakat heboh. Jadi statement-statement seperti menggiring opini, kita menunjuk partai tertentu, 3 nama hilang, itu jangan dijadikan tambahan drama-drama yang sudah terjadi. Karena jika misalkan memang 3 nama itu hilang, buktikan saja di persidangan karena proses persidangan sudah berjalan. Dan harapan saya kepada Pak Setia Novanto satu lagi dan Pak Firman mungkin didorong kepada Pak Setia Novanto sebagai wakil rakyat yang dipilih masyarakat sebagai ikon publik diharapkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Mungkin itu akan menjadi teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat karena semuanya terpaku pada Pak Setnov. Mungkin Pak Ganjar di sini dapat memberikan suatu keteladanan yang baik saat namanya itu tuh tidak ada overreaktif di mana Pak Ganjar langsung datang. Menyambung tadi statement Yovin, mungkinkah Setia Novanto akan menjadi justice collaborator dalam kasus ini? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah.